Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziah Tiara Amanda, NIM 1805125330, kelas Penjaskesrek 6B, mata pelajaran Biomekanika, dengan dosen pengampu Bapak Rola Anggalardika SPD MPD IFOP. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang pengertian biomekanika, fungsi biomekanika, dan hukum keseimbangan 1, 2, 3, 4, dan 5, serta contohnya. Baiklah, lanjut ke videonya. Biomekanika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang bentuk dan macam-macam gerakan atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan analisis suatu gerakan. Fungsi biomekanika yang pertama, memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan keterampilan dan gerak dasar pada olahraga. Yang kedua, sebagai dasar untuk memperoleh jawaban tentang masalah dalam unjuk kerja atau praktik olahraga. Yang ketiga, prinsip serta asasnya dipakai dalam memberikan asesmen dan koreksi terhadap unjuk kerja atau praktik yang dilakukan oleh peserta didik atau atlet. Yang keempat, mampu dalam mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan manfaat guna. Hukum keseimbangan 1. Badan selalu berada dalam keadaan seimbang selama proyeksi titik berat badan jatuh pada bidang tumpuannya. Contohnya pada saat berdiri rapat pada dinding tembok. Saat berdiri, proyeksi titik berat badan akan jatuh pada tumpuan kaki. Saat membungkukkan badan ke depan, titik berat badan akan bergeser ke depan dan sedikit jatuh ke bawah. Proyeksi titik berat badan ini akan jatuh jauh pada tumpuan kaki. Pada posisi ini akan terjatuh. Sebaliknya, membungkukkan badan di tempat yang bebas tidak akan terjatuh, sebab titik berat badan akan bergeser ke depan dan pantat akan bergeser ke belakang. Pergeseran pantat ini dapat menyebabkan proyeksi titik berat badan akan tetap pada tumpuan kaki. Hukum keseimbangan 2. Stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Artinya, semakin luas bidang tumpuannya, semakin besar stabilitasnya. Sebaliknya, semakin kecil bidang tumpuannya, semakin kecil pula stabilitasnya. Contohnya pada saat kuda-kuda. Pada saat kuda-kuda membuka kaki selebar 30 cm, kemudian membuka kaki lagi lebih lebar menjadi 60 cm. Ternyata semakin luas dan semakin lebar tumpuan kaki kita, makin stabil posisi kita. Hukum keseimbangan 3. Stabilitas berbanding lurus dengan berat badan atau benda. Artinya, semakin berat seseorang, semakin besar stabilitasnya. Sebaliknya, semakin ringan seseorang, semakin kecil stabilitasnya. Contohnya pada saat pertandingan tinju. Ada kelas-kelas kategori berat badan. Berat badan yang sesuai akan sesuai stabilitasnya, sehingga tidak terjadi kecelakaan yang fatal bila salah seorang kalah dalam pertandingan. Hukum keseimbangan 4. Stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah badan bergerak. Artinya, semakin besar jarak horizontal ke arah tertentu, semakin besar pula stabilitas ke arah tertentu. Sebaliknya, semakin kecil jarak horizontal, semakin kecil pula stabilitasnya. Contohnya pada permainan softball. Pelari yang akan lari ke base berikutnya, sebelum lari memindahkan berat badannya kepada tumpuan kaki yang paling depan. Ini berarti titik berat badannya didekatkan kepada tumpuan. Jadi, jarak horizontalnya diperkecil. Hukum keseimbangan 5.
Stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alasnya. Artinya, semakin besar jarak vertikalnya, semakin kecil stabilitasnya. Sebaliknya, semakin kecil jarak vertikalnya, semakin besar pula stabilitasnya. Contohnya pada pertandingan cabang olahraga judo, ada si A dan B saling membanting. Orang yang membanting harus lebih stabil daripada yang dibanting. Si B lebih stabil daripada si A sebab vertikal B lebih kecil daripada vertikal A. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.